Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidhu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, hadis yang kedua, betul nggih? Wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Oh, yang ketiga sekarang. Wa an Ummi Atiyah, dan diceritakan dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lahunna fi ghusl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nabi bersabda kepada kaum wanita yang memandikan jenazah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Nabi diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, diantaranya ditinggal wafat oleh putranya Qasim radhiyallahu an, ditinggal oleh putranya wafat yang masih bayi saat itu, Sayyid Ibrahim
radhiyallahu an, dan ditinggal wafat oleh dua putri beliau selain Siti Fatimah radhiyallahu anha. Dan karena Siti Fatimah meninggal setelah Nabi, tidak lama setelah Nabi, yaitu Zainab radhiyallahu anha dan Ummi Kulthum radhiyallahu anha. Satu lagi Ruqayyah, malah Ruqayyah radhiyallahu anha. Berarti berapa putrinya Nabi berarti? Berapa putrinya? Ruqayyah, Ummi Kulthum, Zainab, Siti Fatimah radhiyallahu anha, Said Ibrahim, Said Qasim. 6. Dan ini bukan hal yang mudah. Bagi seorang ayah bukan hal yang mudah. Allah, semoga Allah anugerahi apa dan atau siapa saja yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin Allahumma amin insyaallah. Oh, berarti orang itu semakin dekat dengan Allah semakin diuji. Jawabannya betul. Semakin dekat dengan Allah semakin diuji. Tapi jangan begini. Kalau gitu jangan dekat-dekat sama Allah deh. Nanti diuji. Jawabannya memang semakin dekat dengan Allah semakin diuji, dan semakin jauh dari Allah semakin tidak diuji. Jadi jenengan seseorang kalau jauh dari Allah dia tidak diuji, tapi dikemplang. Enggak diuji tapi apa? Dikemplang. Pilih mana, diuji atau dikemplang? Kalau diuji itu diukur, masih terukur dekat dengan pertolongan Allah. Kita itu Bu, kalau membayangkan ujiannya Nabi Ayub alaihissalam, nggak kuat kita itu, nggak kuat. Tapi Allah udah mengukur kemampuan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu jangan kalau baca dalam Qisasul Anbiya itu, kisah-kisah para nabi itu. Ketika istrinya bilang sama beliau, Mas Nabi, kalau bahasa kita nih, kan suaminya Nabi. Bunas butuh kursi, Bunas butuh meja, Oh, nyandar nggak apa-apa, butuh meja nggak? Nggak. Oh gitu, nggak buat naruh tangan gini Bu. Kasihan Bu, semoga satu akhir panjang umur yang barokah amin insyaallah. Bunas. Ketika Nabi Ayub alaihissalam sakit, istrinya itu bilang, kalau bahasa kita nih, aukamakol, Mas Nabi, Mbok ya sama itu, kan suaminya kan Nabi Bu, Mas Nabi, Mbok ya minta sama Allah sembuh gitu loh. Kata Nabi Ayub alaihissalam dalam satu riwayat, aukamakol, saya sehat berapa tahun? 40 tahun. Saya sakit berapa tahun? 18 tahun. Kata beliau kurang lama. Ya itu kan karena beliau kuat, sampai akhirnya beliau itu nggak kuat itu gara-gara gini. Tapi dekat dengan pertolongan Allah. Sampai suatu saat sakit yang menggerogoti beliau itu mulai menyentuh lidahnya, mulai kena lidahnya. Kata para ulama itu gitu. Begitu menyentuh lidahnya, beliau nangis. Nangis bukan karena sakitnya, nangis karena takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Siapa? Allah. Karena bagi seorang kekasih itu hal yang sangat menyakitkan adalah ketika dia tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Dan Nabi Ayub begitu sakitnya menyentuh lidahnya, beliau nangis. Kenapa nangis? Karena takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya, Allah. Maka beliau minta sembuh kepada Allah. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu bisa dipakai ruqyah itu untuk kalau sakit-sakit. Rabbi anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Maka Allah sembuhkan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pun paham mboten? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu sahabat Nabi, dekat dengan Allah, sahabat. Kalau berdoa beliau mujabud da'wah, kalau berdoa langsung kes Allah kabulkan. Orang buta langsung melek, orang lumpuh langsung jalan. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, langsung sembuh. Orang kena penyakit sopa itu belang, sopa lepra. Kalau belang itu baros gitu, baros.
lepra, baros, belang, bukan panu, belang. Itu apalagi panu, itu sembuh langsung seketika. Itu karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau sendiri sakit. Beliau sendiri itu sakit. Mimpin perang melawan Persia itu sakit beliau itu. Kata sahabatnya, Sa'ad, kamu kan doanya makbul. Boya minta sama Allah sembuh gitu loh. Katanya teman-temannya itu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wong kamu itu doakan orang lain sembuh gitu, masa kamu nggak minta untuk Allah, untuk dirimu sendiri? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mereka saya doakan sembuh karena mereka maunya sembuh, kata Sa'ad. Dan saya nggak mau sembuh, kata beliau. Menikmati ujian dari Allah itu. Nah itu kan nggak semua hati bisa begitu. Jangan kalau masih pengen sembuh jangan sok-sokan. Kalau pengen sembuh minta sembuh aja nggak apa-apa. Level kita masih minta sembuh tuh. Cuman saya sering bilang kalau Allah sentil kita dengan sakit, terima dulu takdir Allah itu. Hamba terima ya Allah sakit ini, hamba terima. Baru usaha di antara doa, ya Allah anugerahkan pada kesembuhan. Saya tolak kembali panjang umur. Itu monggo silakan minta sama Allah setelah itu. Terus berobat silakan. Tapi takdir Allah terima dulu. Jadi jangan apa-apa langsung kepikiran sembuh dulu, jangan. Takdir itu terima dulu, baru ambil tindakan. Ambil tindakan karena mentaati perintah Allah. Nah, sementara bagi orang-orang yang tertentu memang menikmati. Kalau bahasanya Rumi rahimahullah beliau mengatakan, aku mencintai masalahku karena masalahku datang dari yang mencintaiku. Ya itu Rumi itu. Kalau kita kan Rumi Bekasi sama Rumi asli beda. Paham nggih maksudnya nggih? Bisa dipahami nggih? Nah, ini pun jadi ya ini berat bagi umumnya orang berat, tapi tentu Allah sudah tahu kemampuan nabinya dan diukur. Dan orang kalau diuji itu kalau diuji itu terukur, satu nggih, terukur. Terus dekat dengan pertolongan Allah kalau sabar, apalagi bersyukur. Tapi jangan salah, ujian ini kan ada dua kemungkinannya, Bu. Jadi bisa menaikkan derajat, tapi juga bisa menjatuhkan derajat ujian itu. Meningkatkan derajat kalau dia lulus, sabar, bersyukur, qanaah, ridho, itu naik derajat. Tapi kalau dia kufur, malah turun derajatnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kalau derajatnya turun, berarti kan semakin jauh dari Allah. Namanya bukan lagi ujian, Bu. Bisa jadi namanya peringatan. Ujian belum ada, masih peringatan. Ujian sama peringatan itu beda. Kalau ujian itu terukur, dekat dengan pertolongan Allah kalau dia sabar dan atau bersyukur. Tapi kalau peringatan, ini dia gagal dalam ujian terus turun. Derajatnya turun, akhirnya diperingatkan oleh Allah. Kayak orang gagal ujian kan dikasih peringatan sekali, 2 kali. Dikasih kesempatan untuk apa itu Bu namanya? Remedial. Okay. Dulu bahasa saya masih hair dulu namanya. Ngerti nggih? Suruh hair dulu itu. Singkat kata singkat cerita, tapi saya nggak pernah hair loh ya. Singkat kata singkat cerita, akhirnya di sekolah dulu maksudnya. Nah, dikasih peringatan oleh Allah. Nah, kalau peringatan ini Bu tidak ngukur kemampuan, kuat gak kuat, sikat. Mau namanya peringatan. Nah, karakter peringatan ini Allah sebutkan Bu dalam Al-Qur'an, di antaranya itu ada di surah At-Taubah ayat 126 ketika Allah mengingatkan orang-orang munafik gitu Bu. Apa kata Allah? Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakarun. Betul gitu. Nggih. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan, itu orang munafik. Apakah orang-orang munafik itu tidak perhatikan bahwa semuanya mereka itu diterjemahnya diuji. Kalau kita buka tafsirnya diberi musibah. Kalau kita buka tafsirnya lebih luas lagi, diperingatkan oleh Allah dengan cara dipermalukan, dibuka aibnya. Itu konteksnya peringatan ini. Kalau kita buka tafsirnya ya. Kalau terjemahnya diuji, itu betul nggih? Kalau kita buka tafsirnya itu diberi musibah, dipermalukan, diberi peringatan oleh Allah dengan dibuka aibnya. Setahun sekali atau 2 kali, berkali-kali maksudnya.
Kata Allah, summa la yatubuna. Gitu itu loh, kok enggak tobat-tobat. Walahum yadzakarun, dan tidak pula mengambil pelajaran, kata Allah. Kok enggak tobat-tobat? Kok enggak ngambil pelajaran? Maka kalau peringatan tidak cukup hanya sabar, tidak cukup. Harus ditambah satu lagi, dua lagi, taubat dan mengambil pelajaran. Harus itu. Harus, kalau enggak bisa, harus. Harus taubat dan mengambil pelajaran. Harus itu. Allahu Akbar. Pun paham namanya. Dan yang ketiga, kalau diperingatkan masih dablek saja, diingetin dablek, dikasih peringatan dablek, tidak menutup kemungkinan Allah turunkan azab. Cuman baiknya Allah itu seringnya nggak langsung dihajar. Seringnya dikasih kesenangan dulu. Namanya istidraj. Al-An'am ayat 44. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Salah. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin dablek. Kalau bahasa kita, ya wis lek kon dablek terus, kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu terkait dengan dunia. Tambah durhaka, tambah lancar rizkinya, tambah lancar bisnisnya, tambah durhaka, tambah bagus karir politiknya, tambah durhaka, tambah sukses duniawinya loh ya. Istidraj. Tapi berbanding lurus dengan kedurhakaan. Apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu. Hingga ketika dia telah mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, dablek terus aja. Kalau sudah mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka secara baghtatan. Baghtatan itu apa, Bu? Tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak cegaglik, mak bedunduk, tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Seketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot kaget serangan jantung mati. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan memang Allah tidak suka mempercepat adab supaya yang bersangkutan berkesempatan tobat. Allah itu pengennya hamba itu tobat gitu loh maksudnya itu. Fatir ayat 45. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau Allah berkenan mengadab seseorang manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, kalau Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya hingga batas waktu yang Allah tentukan. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 45. Betul nggih? Nggih. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 45. Betul nggih? Lau yu'akhidullahu an-nasa. Terus kalau sampai adab itu turun, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Orang itu kalau sampai adab turun, naudzubillah min syarri dzalik, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kena semua. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau itu turun tidak hanya mengenai orang yang zalim saja, kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Maka Nabi mengingatkan kalau kalian naik perahu, ada seseorang di antara kalian yang melobangi perahu, cegah, karena yang tenggelam tidak hanya dia tapi juga kita.
ada orang buang kasur di kali, cegah kalau mampu. Kenapa? Karena korban yang banjir nggak cuma dia korbannya, yang lain bisa. Ya, Allahu Akbar, buang kasur kan. Hati-hati nih. Nah, supaya nggak terjadi semua itu, bagaimana caranya Ustaz? Supaya terukur tetap sebagai ujian, terukur supaya tidak meningkat menjadi peringatan, apalagi ada kata kuncinya satu, sabar, syukur, ridho, tawakal. Semuanya selama jenengan tidak jauh-jauh dari situ, insya Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya Bu, Allah itu tidak akan mengadab satu kaum selama engkau wahai Nabi masih berada di tengah-tengah mereka dan mereka masih mau beristighfar. Kalau dengan Nabi itu menghadirkan beliau, bersalawat untuk beliau dan hidupkan sunnahnya. Kalau kita rajin bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, kita amalkan sunnahnya semampu kita, kita hidupkan sunnahnya semampu kita, kita dakwahkan sunnahnya semampu kita, insya Allah tidak akan sampai turun azab di tempat itu. Yang kedua, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau kita rajin beristighfar dengan tingkat yang lebih ringan, astagfirullah, kadang akan nyebelin, astagfirullah, kadang agak berat, astagfirullah misalnya. Loh, itu istighfar itu benteng terakhir loh Bu, supaya kita nggak ingkar. Karena kita jatuh dikit bisa ingkar, nggak terima dengan takdir Allah maksudnya. Maka nahan, ya kan, sabar itu enak ngomongnya aja Bu. Kadang yuk, waktu berdedek ya, astagfirullah, astagfirullah. Berusaha ridho dengan takdir Allah nih ya kesel. Nah, itu istighfar. Apa lagi Bu? Kalau kita mau bersyukur, Allah tidak akan mengadab kita. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, kata Allah. Allah tidak akan mengambil tindakan mengadab kalian selagi kalian mau beriman dan bersyukur. Kalau kita masih rajin, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita masih mau bersyukur, wis percaya, insya Allah nggak akan sampai diadab oleh Allah. Maka ujian itu tidak ada masalah Bu. Jadi kita nggak usah menghindari ujian, tapi jangan nantang-nantang juga. Ya Allah, ini hidup saya lancar banget, nggak asik, jangan gitu juga. Tetap mohon kebaikan kepada Allah, mohon kebaikan kepada Allah, mohon perbaikan kepada Allah. Namun kalau itu terjadi, selama itu ujian, nggak usah khawatir. Insya Allah terukur dan dekat dengan pertolongan Allah. Maka jaga itu dengan apa? Sabar, syukur, qanaah, ridho, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantaranya. Apa perintah Nabi kepada para wanita yang memandikan jenazah Zainab radhiyallahu anha? Ibda'na bimayaminiha. Mulailah kalian dengan memandikan bagian kanan putriku ini. Wa mawadhi'il wudu, dan dari anggota wudu. Minha, dari Siti Zainab radhiyallahu anha. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Yang dinikahi oleh Sayyidina Utsman itu Ruqayyah dan Ummi Kulsum radhiyallahu anhumah. Satu-satu loh ya, bukan langsung dua, bukan satu-satu. Meninggal satu, dinikahkan lagi. Kata Nabi, kalau saya punya anak perempuan lagi satu lagi, saya kasih ke Utsman lagi. Nah, itu saking mulianya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idan ta'ala ahadukum, apabila menggunakan sendal siapa seorang di antara kalian, falyabda, maka adalah dia memulai bil yumna, dengan kaki kanan. Wa idza naza, dan apabila dia melepas sendal, falyabda, maka adalah dia memulai bishimal, dengan kaki kiri. Litakunil yumna, agar supaya yang kanan, agar ada apa al-yumna, yang kanan, awalaha, permulaannya, awaluhuma, permulaan keduanya, tun'alu, yang diberi sendal,
Wa akhiruhuma tunzau, dan yang paling akhir dari keduanya yang dicabut dari sendal. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini yang tadi kemarin saya bahas, melatih otak kanan, otak kiri. Insyaallah kalau ini dikerjakan, hikmahnya enggak mudah pikun, karena apa-apa sudah tertib teratur. Kadang anak-anak mesti dilatih juga ini. Ayo, di mana biasanya meletakkan pisau, gunting, sepatu, buku, sajadah. Sehingga kalau apa-apa itu enggak bingung nyarinya itu. Karena kadang kalau enggak dilatih begitu kadang juga bingung. Nah, agama ini melatih kita untuk tertib semuanya. Itu seperti itu. Pun lanjut. Sampai mana tadi? Yang kelima, wa an Hafsata, dan cerita dari Siti Hafsah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Bunas kok nggak tega saya. Ibu lagi sakit. Oh, kita doakan gitu Bunas ya. Semoga pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang barokah. Dan untuk siapapun di antara kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Hafsah radhiyallahu anha, dan dari Siti Hafsah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau, yaj'alu menjadikan yaminahu bagian tangan kanannya, li ta'amihi untuk makannya, wa syarabi dan minumnya, wa siyabi dan memakai bajunya, wa yaj'alu yasarahu dan beliau menjadikan bagian kirinya, lima siwa dzalik untuk selain itu. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa ghairu, dan yang lainnya. Saya kira sudah saya bahas ya. Makan, minum, pakai baju, pakai sendal dimulai dengan bagian kanan. Nah, terus kalau melepas kiri terlebih dahulu. Kecuali nanti berkaitan dengan masuk tempat, masuk WC, kaki kiri terlebih dahulu. Tapi kalau masuk masjid, kaki kanan terlebih dahulu. Keluar masjid, kaki kiri terlebih dahulu. Masuk keluar WC, kaki kanan terlebih dahulu. Saya nggak tahu betul apa enggak, ada riset, tapi ini bukan sebab syariat ya. Kalau syariatnya kan kadang kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nggak tahu betul apa enggak itu. Mungkin kalau dokter lebih paham, saya kurang tahu betul apa tidak. Kenapa masuk kamar? Ini hikmah saja sih. Tidak tahu betul apa tidak ya. Nanti jenengan searching aja betul apa tidak. Konon katanya dengan izin Allah ya. Itu kan kaki kanan sama kaki kiri itu saraf-saraf ke tubuh itu katanya kan berbeda ya. Beda. Betul Bu Dokter ya? Betul. Ya, ada Bu Dokter ya. Katanya gitu katanya. Makanya kalau menginjakkan kaki di di kamar mandi pakai kaki kiri dulu itu, ya itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan itu, di antara hikmahnya itu gitu. Ya makanya diingat-ingat dari sekarang. Ya wallah, tapi terlepas dari semua itu ya kita ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Karena rumusnya kemarin, kalau dari awal kita melakukan itu atas dasar mentaati perintah Allah, berarti berpahala insyaallah, terus dapat cinta Allah dan ampunan Allah kalau kita dasari karena mentaati, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu kita kerjakan tiap hari. Dan itu insya Allah nilainya akan luar biasa kalau betul-betul kita niatkan. Walaupun tanpa diniatkan pun insya Allah tetap berpahala, hanya tidak sesempurna kalau kita niatkan. Dan kalau dari awal diniatkan karena mentaati perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW, samping pahala, ampunan dan cinta Allah, paling enggak kita ini dari awal dibersamai oleh Allah secara khusus.
Tidak secara umum tapi secara khusus. Itu seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, idza labistum, apabila kalian menggunakan pakaian atau mengenakan pakaian, wa idza tawadda'tum, dan apabila kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bi ayaminikum, dengan bagian kanan kalian. Hadisun sahihun, hadisnya sahih, rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abi Dawud, wa Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Makanya kalau wudu, tangan kanan dulu sampai selesai, baru kiri sampai selesai. Jadi bukan begini. Kan ada begitu ya? Ya, jadi sah wudunya sah, cuman tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu sampai selesai 3 kali rata sampai selesai, baru kiri. Jadi jangan set. Lanjut. Wa an Anasin, dan ditangan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Minan, beliau datang ke Mina. Fa'atal jamrata, maka beliau mendatangi pelemparan jumroh. Datang ke Majmarah, tempat melempar jumroh. Faromaha, maka beliau melempar jumroh itu. Summa ata manzilah, beliau mendatangi tempat kemah beliau di Mina, wa naharo, dan berkurban, motong hadyu. Kalau kita yang enggak haji namanya kurban, nahar, udhiyah. Tapi kalau yang haji bisa nahar juga, tapi seringkali disebut dengan hadyu namanya, hadyu. Binatang yang dipotong di tanah haram sana bagi orang yang melakukan haji, namanya hadyu. Makanya orang yang sudah berhaji nggak harus kurban lagi di sini, walaupun boleh, karena sudah motong hadyu di tanah suci. Itu seperti itu. Summa qala, kemudian beliau bersabda lil halaqi, kepada tukang cukur, khudh wa asyara ila janibihil aiman summa al-aisar summa ja'ala yu'tihin nas. Kata Nabi, cukurlah ini sambil menunjuk ke kepala sebelah kanan, lalu sebelah kiri, kanan dulu sini baru kiri, kemudian membagikan rambutnya kepada para sahabat. Riwayat Bukhari Muslim. Membagikan rambutnya kepada para sahabat ini dalam rangka untuk ngalap berkah, bahasa Jawanya. Mengambil berkah dari sesuatu yang Allah beritahukan ada berkahnya, boleh. Berharap berkahnya kepada Allah ya. Nabi kita Muhammad SAW itu pribadinya itu penuh berkah. Maka orang mengambil berkah dari bagian tubuh Nabi itu sunnah. Kenapa? Karena Allah yang beritahukan ada berkah. Contoh yang lain, hujan. Allah beritahukan ada berkahnya. Tidak hanya hujan, tapi apapun air yang datang dari langit itu ada berkahnya. Embun, salju, hujan. Tapi usahakan jangan ngambil yang dari genteng ya. Langsung yang dari air hujan. Dan nunggu beberapa waktu hujan baru kita ambil, karena kalau yang langsung itu polusi udara juga masih ikut turun itu. Tapi secara prinsip air itu berkah, air itu. Secara prinsip berkah air itu. Air hujan itu berkah. Allah yang ngasih tahu. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dan kami turunkan air dari langit, dari atas itu air yang diberkahi. Ada air embun, ada air salju, ada air hujan. Ka'bah itu diberkahi oleh Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Maka orang berharap berkah kepada Allah melalui Ka'bah, boleh. Ada orang usap-usapan kainnya di Ka'bah, berharap keberkahan kepada Allah dari Ka'bah, itu boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena Ka'bah itu diberitahu oleh Allah, di situ ada barokahnya. Tapi minta barokahnya kepada siapa? Allah. Maka nanti beberapa sahabat Nabi memang punya koleksi rambut Nabi. Di antaranya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu an. Rambutnya ditaruh di pecinya.
taruh di pecinya oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bukan sebagai jimat loh ya, tapi berharap barokah. Tapi dari pribadi yang dalam Al-Quran ada nggak Ustaz dalil tabarruk, mohon berkah kepada Allah melalui sesuatu. Dalam Al-Quran ada nggak contohnya? Ada. Mana contohnya? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf diberitahu bahwa ayahnya Nun Sewu buta, ya, maka saat itu Nabi Yusuf berkata, idhab biqamisi hada fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiro. Bawa gamis saya ini, usapkan ke wajah ayahku, usapkan ke wajah itu wajah abi, usapkan ke wajah bapakku, maka saya bapakku akan bisa melihat. Dan betul dengan izin Allah Nabi Yakub melakukannya dan beliau bisa melihat. Itu namanya tabarruk. Tapi itu bajunya Nabi Yusuf, bukan Yusuf Bekasi. Gamisnya Nabi yang barokah. Rambutnya Nabi yang barokah. Rambutnya Muhammad Rasulullah, bukan rambutnya Muhammad Subhan. Apa? Oh iya. Mungkin saja. Saya tidak tahu, tapi mungkin saja. Tapi saya nggak tahu, mungkin saja. Karena beberapa rambut beliau kan disimpan di Topkapi itu di Turki itu. Di Turki itu. Jadi dulu Kesultanan Turki itu, kekhalifahan Turki Utsmani itu, beberapa data sejarah Nabi itu disimpan di Topkapi itu. Ada hikmahnya juga itu ketika ketika Mekah dikuasai oleh bin Saud itu kan, beberapa hal yang menurut mereka mengandung kesyirikan kan dihancurkan semua. Alhamdulillah ada kekhalifahan Turki Utsmani sehingga masih ada data-data sejarah yang dalam bentuk foto maupun beberapa bentuk fisik yang masih terselamatkan dengan izin Allah. Pun lanjut nggih. Sampai mana tadi Bu? Oh, rambut tadi, rambut. Wa asyara ila janibihi al-ayman samal aisas wa sama ja'ala yutihin nas. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, lama romal jamrata, maka ketika beliau setelah melempar jumrah, wa nahara nusukau, dan menyembelih nusuk beliau, yaitu binatang hadyunya beliau atau memotong kurbannya beliau. Kalau itu haji namanya hadyu namanya biasanya. Kita enggak usah mikir hadyu, sudah ada yang bagian lapangan yang menyembelih itu. Wa halaqo, dan sudah bercukur tahallul awal berarti ini. Nawalal halaqa, maka beliau menyerahkan kepada tukang cukur syikkahu, bagian kepala beliau, al-aimana yang kanan. Fahalaqo, maka dia pun mencukur beliau. Summa da'a Abu Talha al-Ansari, kemudian beliau memanggil Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu, fa'atau iyahu summa walau asyiqqal aisar. Kemudian Nabi memberikan rambutnya kepada siapa? Abu Talha al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan kemudian beliau memberikan sisi kepala beliau sebelah kiri. Faqala ihliq fahalaqo, maka cukur, maka orang itu pun mencukur kepala beliau. Fa'atahu, maka beliau memberikan rambut beliau itu Abu Talha. Faqala, maka beliau bersabda, iksimha bainan nas, bagikan rambut ini kepada manusia, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini babnya tabarruk. Saya mau terangkan dulu fikihnya ya. Ini kan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Alhamdulillah, Masya Allah, Insya Allah pemerintah dan ormas-ormas yang ada Insya Allah bareng ya. Kecuali nanti mungkin ada ormas yang mengacu ke Saudi. Saya nggak tahu Saudi bareng apa tidak. Tapi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, termasuk pemerintah atau Al-Wasiliyah yang produk Indonesia lah, itu insya Allah bareng, insya Allah, serentak insya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Karena ada yang beda-beda kayak apa rasanya gitu. Itu satu dulu. Kecuali nanti ada yang beda, biasanya yang beda itu yang mengacu ke Saudi biasanya. Saya nggak tahu Saudi bareng apa enggak, saya nggak tahu. Yang pertama itu dulu nih. Yang kedua, Nabi itu rute hajinya. Ini saya ngomong rute hajinya gitu. Karena Nabi ini hajinya haji kiron. Jadi dari umroh haji itu beliau nggak tahallul.
Jadi masih pakai ihram, lanjut sampai haji selesai. Panjang. Itu namanya haji kiron. Sebenarnya Nabi itu maunya tamattu. Makanya para sahabat suruh tamattu. Beliau kiron. Kenapa? Kata beliau, saya membawa binatang hadiyu saya itu dari Madinah. Sehingga saya harus kiron, kata beliau. Nah, jadi beliau kiron. Para sahabat yang tidak membawa binatang hadiyunya dari Madinah, oleh Nabi disuruh tamattu. Nah, kita kan termasuk yang enggak bawa kambing dari Indonesia kan? Maka kita tamattu, gitu. Kita tamattu. Umumnya Indonesia itu tamattu atau ifrat. Kalau ifrat biasanya politisi-politisi itu. Yang cuma 4 hari aja selesai udah. Ifrat biasanya. Tapi ini Nabi kiron kitanya. Nah, terus jadi Nabi begitu selesai umroh haji, beliau enggak tahallul, lanjut beliau itu. Kalau kita umroh haji, tahallul, nah, baru nanti ngambil mikot haji kalau kita. Biasanya kalau untuk kita, begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah itu. Kalau nanti hari Senin, hari Senin berarti. Itu tarwiyah. Itu jamaah haji ngambil mikot dari dalam kota Mekah karena sudah dianggap sebagai penduduk kota Mekah. Itu ngambil mikot dari dalam kota Mekah biasanya. Kalau yang haji plus dari hotel transit, itu oleh mutawif nanti dibimbing biasanya untuk ngambil mikot dari hotel transitnya itu, menggunakan kain ihram bagi laki-laki, terus berihram dengan ngambil niat labbaik Allahumma hajjan. Wis niat haji dah ya. Udah larangan ihram berlaku dah itu. Larangan ihram mulai berlaku tanggal 8 Dzulhijjah duha biasanya. Bergerak ke Mina untuk tarwiyah. Salat zuhur dikosor tanpa dijamak. Salat asar pada waktunya dikosor tanpa dijamak. Salat maghrib seperti biasa. Salat isya pada waktunya dikosor tanpa dijamak. Terus nanti salat subuh tidak bisa dikosor otomatis. Setelah itu nunggu petugas lapangan baru bergerak menuju ke Arafah. Ada yang sebelum subuh sudah ke Arafah. Boleh, cuman tidak sesuai dengan sunnah Nabi tarwiyah. Sunnah Nabi itu tarwiyah itu Nabi sholat 5 waktu di Mina. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 waktu. Kalau keluar tetap sah hajinya. Itu sunnah nggak wajib. Cuman kalau mau ikut sunnahnya sampai subuh. Setelah sholat subuh maksudnya. Baru bergerak menuju ke Arafah. Kalau sunnahnya nggak langsung masuk ke Arafah sebelum zuhur, tapi berada di Masjid Namiroh sekarang itu. Namiroh itu masjid sebagiannya tanah Arafah, sebagiannya bukan Arafah. Sunnahnya berada di luar Arafah dulu. Nanti zuhur baru masuk ke bagian tanah Arafah di Masjid Namiroh itu. Dengerin khutbah Arafah. Terus sholat zuhur di jamak qashar dengan asar. Jadi di jamak takdim qashar dengan sholat asar. Itu di Arafah. Jadi di Arafah di jamak qashar, takdim. Minimal wukuf di Arafah itu supaya nggak kena dam sampai maghrib minimal. Supaya nggak kena dam. Tapi kalau keluar sebelum maghrib boleh nggak? Kayak orang-orang yang sakit itu cuma dilewatkan. Boleh, sah. Cuman kalau tidak ada uzur kena dam. Kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur beda bab nanti. Kalau nggak ada uzur bisa kena dam. Kalau ada uzur beda bab nanti. Makanya kita sampai maghrib. Sampai maghrib sunnahnya dari Arafah ke Muzdalifah naik kendaraan, tidak jalan kaki sunnahnya. Yang saya tahu, yang saya pahami sunnahnya. Nah, tahun kemarin itu bisnya jamaah haji terlambat. Beberapa bonek nekat jalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah. Banyak yang nggak kuat meninggal dunia, kecapean. Seharusnya memang kita berapa lama jatahnya di Arafah Ustaz? Sampai tengah malam. Jadi wukuf di Arafah itu dari setelah zuhur sampai tengah malam aslinya. Maghrib itu batas supaya nggak kena dam. Kalau sebelum maghrib keluar dari Arafah kena dam. Kalau nggak ada udzur ya, Tapi kalau lewat maghrib nggak kena dam. Makanya kita keluarnya setelah maghrib.
bis terlambat, kredit memang itu. Kalau dari pas waktu itu kredit memang. Harusnya sabar. Kalau memang ada kemungkinan berita bis masih datang, tunggu saja. Wong kita punya jatah sampai tengah malam, aslinya gitu. Cuman orang-orang bonek jalan. Beberapa meninggal dunia kan, kemarin sempat banyak meninggal dari perjalanan Arafah ke Muzdalifah. Semoga Allah rahmati beliau semua, amin Allahumma amin insyaallah. Dan semoga mabrur hajinya, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, idealnya, sunnahnya maksud saya, maghrib ditarik ke isya, jamak takhir di Muzdalifah. Idealnya. Nah, cuman saya saat itu termasuk yang bisnya agak terlambat, sehingga kita jamak takdim di Arafah. Isya dan maghrib, saya lupa jamak takhir apa jamak takdim di Arafah pokoknya, karena nunggu bis. Akhirnya kita sholat dulu di Arafah, jamak takdim. Maghrib sama isya boleh, tidak apa-apa. Cuman kalau mau sunnahnya itu di jamak takhir di Muzdalifah. Itu idealnya. Nah, terus kita bergeraklah menuju ke Muzdalifah. Kalau idealnya lagi, Muzdalifah itu sampai turun sholat maghrib dan isya di jamak takhir, terus sampai subuh. Nabi bergerak ke Mina sebelum matahari terbit. Itu rutenya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beberapa jamaah haji karena kejar target mau tawaf ifadah, karena lawannya orang gede-gede kalau setelah subuh, maka terus kemudian biasanya begitu masuk tengah malam, karena mabit di Muzdalifah itu wajib. Kalau keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam kena dam, kecuali ada udzur. Tapi kalau keluar dari Muzdalifah setelah tengah malam sudah boleh, tidak apa-apa. Maka beberapa travel itu tidak sampai turun, berada di atas bis niku, begitu tengah malam bablas langsung ke Masjidil Haram. Boleh. Di masa Nabi sudah ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau setelah dari Muzdalifah saya langsung ke Masjidil Haram atau kata Nabi, boleh silahkan. Bagaimana kalau saya sa'i haji, silahkan. Bagaimana? Nabi bolehkan semua. Rute itu boleh dengan sunnah qauliyahnya Nabi kita Muhammad SAW. Teman, kalau rutenya Nabi sendiri Mina. Pemerintah Saudi kebanyakan rutenya pakai Mina dulu. Tapi beberapa karena khawatir kredit langsung bablas ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, terus sa'i haji. Kalau untuk yang haji ifrad biasanya tawaf qudum, sa'i haji, sehingga nanti nggak usah sa'i haji lagi sudah. Begitu sa'i haji, tahallul potong, sudah tahallul awal sudah. Kalau rute Mina dulu, habis zuhur lontar jumroh, Aqobah tok, terus tahallul, motong hadyu itu, terus baru tahallul. Cuman kalau kita nggak pakai motong hadyu langsung karena sudah dipotong oleh petugas biasanya. Kita sudah tinggal langsung lontar jumroh, langsung tahallul awal. Begitu jenengan tawaf ifadah sa'i haji, langsung ke Mina kan, ke hotel transit dulu ganti baju laki-lakinya, terus ke Mina, lontar jumroh Aqobah, otomatis sudah motong hadyu karena sudah ada yang ngurus. Terus nggak usah potong rambut lagi karena sudah potong rambut di Masjidil Haram. Itu sudah tahallul tsani. Kumpul sama istri udah boleh itu. Nah, jadi di tenda Mina itu di hari ke-10 itu kalau selesai semua itu sudah tahallul tsani. Sudah boleh cari hotel barokah itu seperti kamar barokah. Itu kalau suami istri. Terus kemudian sampai mana tadi? Kalau yang rute Mina, lontar jumroh Aqobah, motong hadyu, tapi sudah ada yang ngurus itu tahallul sudah. Tahallul awal. Terus setelah itu biasanya ke Masjidil Haram malamnya atau sorenya gitu. Ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i haji, tahallul tsani udah. Tahallul tsani, langsung cari hotel barokah, biasanya kamar barokah. Setelah itu wajib mabit di Mina wajib. Berapa hari? 10, 11, 12 namanya nafar awal. Harus keluar dari Mina sebelum maghrib. Kalau lewat maghrib belum keluar dari Mina, wajib nambah sehari lagi sampai tanggal 13 berarti. Lontar jumroh. Hari pertama cuma jumroh Aqobah tok. Hari kedua, ketiga, hari ke-11, 12, 13
kalau nafarsani ya, itu jumroh ula, wusto, akobah. Kalau nggak kuat Ustadz, bayar kursi roda mahal, sakit, boleh diwakilkan? Boleh. Tapi kalau masih gagah jangan diwakilkan. Tapi kalau ada kendala, boleh diwakilkan melontar jumroh itu. Seperti sakit misalnya. Atau jadi petugas haji yang harus ngurus sana sini, terpaksa menitip teman, tolong makan, itu ada udzur namanya, tidak apa-apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Udah, saya tuh tinggal nunggu tawaf wada. Kalau yang rutenya langsung Madinah langsung ke Madinah, kalau yang pulang langsung pulang. Tinggal gelombang pertama apa gelombang kedua. Haji itu simpel itu. Tapi harus banyakin doa supaya disehatkan lahir batinnya oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Jadi haji itu nggak serem-serem banget ya, gampang ya, gampang itu sebenarnya. Cuma sih nggak ngerti, orang nggak tahu ilmunya kadang. Iki piye to. Jadi sesederhana itu haji itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara berkaitan dengan hikmah hajinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tata cara makan, bab tentang memulai makan dengan membaca basmalah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. Dalam bab ini Bu, nanti akan muncul istilah tasmiyah. Jadi Ibu harus tahu dulu apa itu tasmiyah, apa itu basmalah. Kalau istilah tasmiyah itu istilah untuk menyebut nama Allah. Itu namanya tasmiyah namanya. Biasanya tasmiyah itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini tasmiyah namanya. Tapi ada basmalah. Kalau basmalah itu istilah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang ya, ada namanya tasmiyah. Nanti di bab ini soalnya ada istilah itu. Aukamakal. Tasmiyah itu menyebut nama Allah. Biasanya Bismillah. Paham napa? Nanti ada yang namanya basmalah. Lah kalau basmalah itu istilah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Paham napa? Ketika Nabi memulai bacaan suratul Fatihah, ketika Nabi memulai bacaan surah dalam Al-Quran, beliau tidak menggunakan istilah tasmiyah, tapi menggunakan istilah basmalah. Maka bismillahnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini berbeda dengan makan dan minum beliau. Beliau ketika makan dan minum itu menggunakan istilah aukamakal tasmiyah. Samillah, sebut nama Allah, tasmiyah namanya. Biasanya bismillah. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz kalau kita makan kita baca bismillah? Yang betul itu bismillah tok atau lengkap Bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya sependek yang saya pahami ya dari penjelasan para ulama, membaca bismillah saja cukup, sunnah karena itu yang Nabi lakukan dan itu yang Nabi contohkan. Kalau menambah Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim, saya baca penjelasannya Syekh Utsaimin rahimahullah, silahkan dan itu baik. Tidak dibid'ahkan oleh para ulama, enggak, silahkan dan itu baik. Emang ada dasarnya Ustaz? Ada. Nanti dasarnya dalil umum. Kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Barang siapa satu kebaikan yang tidak dimulai dengan di satu hadis lengkap bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus barokahnya. Hadis ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadisnya lemah. Tapi banyak ulama yang mengamalkan, karena umumnya ulama terhadap hadis dhaif itu tetap diamalkan selama tidak parah dhaifnya, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, apalagi masalah fadilah amal, tidak masalah halal haram. Berarti boleh.
Berarti jangan baca bismillah cukup. Bagus. Sunnah. Menambahkannya silakan, bagus. Mengamalkan hadis yang lain lengkap dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Satu dulu. Yang kedua, kalau ibu-ibu nanti sesekali baca tafsir surah Al-Fatihah di tafsir Ibnu Katsir, saya baca tafsir Ibnu Katsir yang asli tapi ya, saya nggak tahu kalau yang ringkasan ada apa tidak. Kan yang beredar itu yang ringkasan kebanyakan kita. Saya dulu baca yang asli, yang belum diringkas. Di situ saya baca ada sebuah riwayat yang menceritakan sababun nuzul bismillahirrahmanirrahim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tidak apa-apa. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bismillah itu turun dalam 3 tahap. Bismillah itu turun dalam 3 tahap. Yang pertama, ketika turun firman Allah di surah Hud, ketika Nabi Nuh naik bahtera itu loh. Ada doa bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Saat itu bismillah hanya bismillah tok. Bismillah. Saat itu bismillah baru itu aja. Baru bismillah kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Terus selang berapa waktu turun firman Allah di surah Al-Isra ayat 110. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, dan seterusnya itu. Terus bismillah berubah ditambah menjadi bismillahirrahman kata Abdul Malik itu. Jadi awalnya bismillah tok memang. Terus ketambahan Al-Isra ayat 110 menjadi bismillahirrahman. Dan sempurna menjadi bismillahirrahmanirrahim setelah turun surah An-Naml, suratnya Nabi Sulaiman kepada Nabi Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baru sempurna menjadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau lihat dari sababun nuzul ini, berarti ketika Nabi baca bismillah itu mengamalkan periode awal bismillah. Kalau kita baca lengkap, kita mengamalkan periode akhir atau periode paripurna dari bismillah itu, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Makanya ulama tidak membid'ahkan. Walaupun ada sebagian kawan ustadz yang mengatakan tidak boleh, ya sudahlah itu pendapat. Cuman kalau saya ngikut pendapat para ulama, ketika mensyarah riwayat itu mengatakan bismillah itu cukup, sunnah, ya, itu yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun andaikan dibaca lengkap itu bagus dengan pertimbangan beberapa dalil tadi. Paham nggih? Nggak usah kan yang mau tanya dulu deh, tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo kalau ada. Oh jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu, monggo. Kenapa Bu? Ada orang mau tobat. Begini. Allah itu maha tahu siapa yang datang kepadanya. Taubat itu kan dari kata taba yatubu, taubatan kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha tahu siapa yang datang dengan sungguh-sungguh, siapa yang datang dengan pura-pura, siapa yang datang dengan kesungguhan namun dengan pengakuan. Allah maha tahu. Yang datang dengan sungguh-sungguh pasti Allah ampuni. Yang datang dengan pura-pura, Allah maha tahu dia pura-pura tidak akan diampuni. Dia pura-pura kok. Tapi ada yang datang dengan kesungguhan namun dengan pengakuan. Ya Allah, Engkau maha tahu hamba tidak mau begini ya Allah. Tapi hamba dipaksa oleh sistem. Hamba dipaksa oleh kepentingan. Hamba masih kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat. Ampuni hamba ya Allah. Hamba tahu ini enggak bagus. Engkau tahu hamba ingin berhenti tapi masih enak nih ya Allah. Misalnya. Itu yang saya sering bilang. Dan saya ngutip perkataan para ulama itu. Apa itu? Jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat.
tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Tidak ideal, memang tidak ideal, tapi masih lebih baik daripada tidak tobat sama sekali. Karena Allah Maha tahu orang ini pengen berhenti tapi tidak bisa, entah karena sistem dominasi kepentingan atau dominasi nafsu dan syahwat. Tapi dia tahu ini nggak benar. Maka insya Allah akan ada masa di mana yang bersangkutan dibantu oleh Allah untuk bisa terhindar dari maksiat tersebut. Insya Allah. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih monggo. Siapa? Oh, Bu Nas. Bagus. Secara prinsip kalau yang namanya ujian tadi terukur dan yang bersangkutan itu menghadapinya dengan lapang dada. Saya contoh tadi Bu Nas, Nabi Ayub itu 18 tahun sakit. Pas disuruh istrinya minta sembuh, kata beliau kurang lama. Saat Ibn Abi Waqqas, beliau memang nggak pernah minta sembuh karena beliau menikmati sakitnya. Jadi dalam konteks yang dimaksud kita tidak bisa menilai orang lain Bu Nas, apakah itu peringatan atau tidak. Yang bisa mengetahui itu ya dirinya sendiri. Maka tadi yang saya sampaikan itu tidak untuk menilai orang lain, itu untuk muhasabah kita. Nah makanya menurut saya misal di antara seseorang itu ada yang mengalami sakit sekian lama kata Bu Nas tadi, itu terkembali pada dirinya. Kalau dengannya dia lebih semakin dekat dengan Allah, lebih semakin mawas diri, lebih semakin dikuatkan hatinya oleh Allah untuk menerima kenyataan sakit itu, justru bisa jadi itu adalah merupakan anugerah dari Allah untuk semakin hapus dosanya, semakin habis dosanya. Tadi tidak selalu. Makanya kalau ukur yang saya buat tadi itu untuk muhasabah diri kita sendiri, tidak untuk menilai orang lain. Kalau untuk menilai orang lain, belum tentu orang lain seperti yang kita bayangkan. Nah, ngoten nggih Bu Nas nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Di antara istighfarnya Nabi adalah ya Allah, makal ini terjemah kurang lebih ya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba. Walaupun Nabi enggak punya dosa ya, tapi ini lebih untuk mengajari kita sebenarnya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba yang hamba lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang semuanya Engkau ketahui ya Allah. Itu di antaranya. Jadi Ibu cukup bilang sama Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba, baik yang hamba lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang hamba ketahui maupun yang hamba tidak ketahui, yang semuanya Engkau ketahui ya Allah. Yang hamba mungkin sudah lupa. Makanya gini Bu, di bab tentang taubat Imam Nawawi mengatakan begini. Orang itu kalau ingat satu dosa, terus dia bertobat kepada Allah untuk satu dosa itu, maka yang diampuni oleh Allah cuma satu dosa itu saja. Maka kata beliau, hendaklah seorang itu di samping mentaubati dosa-dosa yang satu-satu itu, hendaklah dia juga mengumumkan tobatnya dengan ampuni dosa-dosa hamba ya Allah seluruhnya. Yang hamba ketahui maupun yang tidak hamba ketahui, yang semuanya Kau ketahui ya Allah, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Itu namanya taubat universal. Nah, jadi harus ada, mungkin perlu ada taubat parsial di mana kita ingat dosa tertentu, tapi kita juga perlu taubat secara universal untuk semua dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Mantan Ibu Guru ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kenapa Bu? Oh, baik. Kalau ibu tobatnya sungguh-sungguh, pasti dapat hadiah dari Allah, pasti itu. Karena Allah yang janji, dan janji Allah itu tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Apa contohnya? Ibu nanti baca surah Al-Furqan ayat 70. Apa kata Allah tentang orang yang tobat? Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayiatim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Maaf Bu, kalau dosa itu buntutnya panjang, sangat mungkin insya Allah dengan taubat itu, sangat mungkin dengan taubat itu, kalau dia sungguh-sungguh taubatnya, utang lunas, besan gak cerewet lagi, misalnya.
mantu jadi baik, anak-anak jadi berbakti. Bisa jadi, maaf saya bukan berarti kalau ada yang sakit tidak sembuh terus ya nggak tobat, bukan. Bisa jadi hadiahnya di antara sakit jadi sembuh, bisa jadi. Kalaupun meninggal husnul khotimah. Matan ada hadiahnya, pasti itu Allah janjikan. Dan ibu tidak boleh ragu tapi syaratnya, karena janji Allah itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Wallahu alam bisawab. Matan Nggih monggo Bu Dafri. Takbir sama takbiran. Kalau takbir kan Allahu Akbar. Kalau takbiran di kita kan istilah untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini 1 Dzulhijjah sampai dengan hari tasyrik berakhir. Ini ada takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak ini maksudnya takbiran itu. Allah di luar sholat 5 waktu ya. Kapan saja bebas, pas sambil masak, sambil jalan. Kita ada sekarang sunnah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari sekarang, dari tadi malam berarti 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah terakhir. Cuman bukan setelah sholat. Bacanya sendiri-sendiri masing-masing sambil perjalanan, sambil masak, sambil beraktivitas lah. Cuman kalau yang khusus takbir muqayyad itu nanti nunggu 9 Dzulhijjah, Arafah subuh. Ya, Arafah subuh baru mulai yang setelah sholat itu, yang bareng-bareng itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih? Nggih, monggo. Banyak. Oh, kalau mengganggu namanya setan, itu aja. Pokoknya kalau mengganggu namanya setan. Jadi kalau binatang itu merusak tumbuhan ibu, kalau ibu mau musnahkan atau ibu mau pindahkan, monggo terserah. Kenapa? Secara prinsip bunuh semut tidak boleh. Cuma kalau mengganggu namanya setan. Iya, kalau mengganggu namanya, kalau setan jadi semprot aja tidak apa-apa. Itu pokoknya kalau mengganggu namanya apa? Setan. Bisa disemprot. Bisa dibunuh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.